Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, insyaallah pagi hari ini kita akan teruskan siri kajian kita kaitan dengan tafakkur ulil albab, menyambung apa yang telah kita pelajari pada siri-siri yang lepas. Ayat yang hendak kita pelajari sama pagi hari ini ayat yang ke-26 muka surat 28. Sila buka bukunya muka surat 28 ayat yang ke-26. Yang tidak ada buku, sila buka surah Yasin ayat 36 dan 37. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhun nahar fa idahum muzlimun. Yang bermaksud
Subhanalladzi maha suci Allah zat yang khalaqa, dia telah menciptakan al-azwaja, yakni segala ciptaannya dalam keadaan berpasang-pasangan. Kullaha, semuanya. Mimma tumbitul ard, seumpama seperti daripada apa yang ditumbuhkan oleh bumi. Semua jenis tumbuh-tumbuhan diciptakan berpasangan. Wa min anfusihim, dan daripada diri mereka, apa yang ada dalam diri kita, sama dalam tubuh kasar kita, jasmani, ataupun yang ada pada jiwa kita, diciptakan oleh Allah berpasangan. Bukan itu sahaja, wa mimma la ya'lamun, dan daripada apa yang Allah cipta yang mereka tidak ketahui. Ringkas kata, tidak ada makhluk Allah, apapun bentuknya, apapun jenisnya, melainkan dicipta oleh Allah ada pasangannya. Sentiasa ada muqabilnya. Nanti dijelaskan. Wa ayatun, dan lagi satu ayat, lahum, bagi mereka manusia. Bukti kesempurnaan Allah, bukti bahwa Allah itu mempunyai sifat yang serba maha dalam semua sifatnya. Yakni al-lailu, malam. Naslahu, yang kami tanggalkan, minhu, daripada malam, an-nahara, siang. Karena siang kami tanggalkan daripada malam, fa'idahum, maka tiba-tiba mereka muslimun, berada dalam keadaan gelap gulita. Ada dua ayat dari surah Yasin ayat 36 dan 37 bermakna ada dua benda, dua masalah, dua perkara yang Allah suruh kita renungkan dan fikirkan. Kerana Allah hendak menunjukkan yang pertama, azamatu qudratihi, kebesaran dan keagungan kekuasaannya. Dan yang kedua, kamalu ni'matihi, kesempurnaan nikmatnya. Saya ulangi, ini pernah kita sampaikan berulang-ulang. Ayat-ayat kauniyah di dalam Al-Quran sampaikan oleh Allah kepada kita karena Allah nak memberitahu kepada kita dua perkara. Dan kita akan mengetahui dua perkara itu kalau kita bertafakkur, berusaha untuk memikirkan, mencari, tahu akan makna yang terkandung dalam ayat tersebut. Dua perkara, dua benda itu ialah yang pertama,
Allah hendak memberitahu kepada kita tentang azamatu qudratihi, keagungan dan kebesaran kekuasaannya. Yang kedua, hendak memberitahu kita tentang kamalu ni'matihi, kesempurnaan nikmatnya. Dua. So itulah setiap kali kita membaca ayat kauniyah, pastikan kita berusaha untuk memahami, menemukan dua perkara yang Allah beritahukan pada kita melalui ayat kauniyah tersebut. Di dalam ayat ini, ada dua perkara yang Allah suruh kita renungkan. Ayat 36 cerita tentang khalqul asya'i azwaja, diciptakannya segala sesuatu itu berpasang-pasangan. Dan yang keduanya, Allah suruh kita memikirkan tentang perubahan siang jadi malam atau malam jadi siang, atau lebih spesifik lagi, perbandingan malam dan siang di dalam ayat ini. Ada maklumat yang luar biasa yang ada dalam ayat 37. Dan maklumat kauniyah ini rupa-rupanya walaupun Allah telah beritahukan 14 abad lebih yang lalu, ianya baru diketahui hari ini. Nanti kita akan pelajari. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, yang pertama yakni tentang segala sesuatu dicipta Allah berpasang-pasangan. Dan hikmah di sebalik itu semua. Sebetulnya bukan ayat yang ke-36 surah Yasin sahaja yang memberitahu kita bahawa Allah mencipta segala sesuatu berpasang-pasangan. Banyak sekali dalam ayat Al-Quran. Bukan satu ini saja. Ya, segala contoh ada ayat lain, pokoknya dalam surah Az-Zariyat. Surah Az-Zariyat. Ayat yang ke-49. Jamaah boleh rujuk di sana. Az-Zariyat 49. Di situ Allah berfirman, wa min kulli syai'in khalaqna zaujain. Dan dari tiap-tiap sesuatu, segala sesuatu, maknanya semuanya kami ciptakan berpasang-pasangan. La'allakum tashkurun. Supaya kamu la'allakum tadhakkarun, la'allakum tadhakkarun. Supaya kamu mengingat kebesaran Allah. Ya. Ringkas kata, ayat yang ke-36 surah Yasin ini memberitahu kita bahawa ciptaan Allah ini, ya kalau boleh kita sederhanakanlah maksudnya supaya mudah difahami. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini yakni menggunakan istilah dual system. Bukan dualisme ya, dual system. Ada atas, ada bawah. Ada langit, ada bumi. Ada panas, ada sejuk. Ada kufur, ada iman. Ada surga, ada neraka, ada segala-galanya lah. Setiap sesuatu yang dicipta sama ada yang kita nampak dalam ciptaan di atas, yang Quran beritahu kita,
tumbuh-tumbuhan atau dalam diri kita, pasti ada pasangannya, ada lawannya. Pasangan di sini yakni ada lawannya dan sifatnya berbeza salah satu dengan yang lainnya. Ya, contohnya Imam Ibnu Katsir memahami ayat ini seperti pemahaman kita semua tentunya, jami'ul makhluqat azwaj. Segala sesuatu itu berpasang-pasangan. Ada samaun, ada ardun, ada lailun, ada nahar, ada samsun, ada qamar, ada barrun, ada bahrun. Dia, dolam, iman, kufur, mati, hidup. Berbahagia, sengsara, surga, neraka. Ada jantan, ada betina. Dan seterusnya, dan seterusnya. Itu kata Ibnu Katsir. Dan fahaman seperti itu adalah ya logik. Pemahaman seperti itu adalah logik. Tetapi seperti mana dalam surah Ad-Dariyat ayat 49, Allah beritahu kepada kita tentang hikmahnya. Apa yang Allah nak beritahu kepada kita? Tujuan apa yang Allah hendak beritahu kita, hikmah apa yang Allah beritahu kepada kita tentang penciptaan yang berpasangan itu. Yang Quran kata la'alakum tadhakkarun. Kata Ibnu Katsir, la'alakum tadhakkarun ay lita'lamu annal khaliq fardun wahidun la syarikalah. Bahwa Allah sebagai pencipta itu fardun wahidun la syarikalah. Jika segala sesuatu yang dicipta itu berpasangan, pasti penciptanya satu. Tidak ada pasangannya, tidak ada kembarannya, tidak ada bandingannya. La syarikalah, tidak ada sekutu. Ringkas kata, terciptanya atau diciptakan sesuatu dengan ada pasangannya sebagai dalilun wadih burhanun bayyinatun bahwa penciptanya adalah Isa. Dalun ala wahdaniyatil khaliq. Bukti bagi keesaan penciptanya. Itu dari segi akidah. Kata Ibnu Katsir. Satu di antara hikmahnya. Sehingga kita tidak boleh berfikir seperti mana orang-orang musyrik. Jika segala sesuatu yang mewujud ini ada pasangannya, maknanya Allah pun mesti ada pasangannya. Itu cara berfikir terbalik. Jika segala sesuatu itu ada pasangannya, ada positif, ada negatif umpamanya lah. Ada panas, ada sejuk. Maknanya yang mencipta juga mesti berpasangan. Itu berfikir terbalik. Berfikir tersesat. Justru dengan diciptakannya segala sesuatu berpasangan menjadi bukti yang jelas bahwa penciptanya itu tidak berpasangan. Itu kesimpulannya. Wahid fardun la syarikalah. Itu kata Ibnu Katsir. Ini saya cerita dahulu dari segi agamanya ya, manfaat dari segi agama, dari segi iman. Hal yang serupa, pahaman seperti itu juga dikemukakan oleh Syekh As-Sa'di dalam kitab tafsirnya. Beliau menyatakan bahawa semua jenis binatang dan juga manusia yang dicipta oleh Allah berpasang-pasangan. Supaya manusia mau memikirkan nikmat Allah yang telah dia berikan kepada kita. Ya, ini menunjukkan akan ketetapan ini. Hikmahnya adalah
dengan berpasang-pasangannya sesuatu diciptakan ini, keberadaan makhluk tetap ada. Masya Allah. Ini lebih tinggi pahaman Imam Sa'di. Bagi menjaga keberadaan makhluk. Kelangsungan kewujudan sesuatu. Kelangsungan kewujudan sesuatu. Karena akan tumbuh dan berkembang. Di situ banyak masalah. Ada jantan, ada betina. Bukankah dengan adanya jantan betina, makhluk jadi berkembang? Tumbuh-tumbuhan terus berkembang biak. Jadi kewujudan pasangan itu bagi menjaga kelangsungan hidup benda itu. Sehingga memberikan manfaat yang tidak sedikit. Kita bayangkanlah contoh yang mudah. Ini cara Imam Sa'di memahaminya. Hikmah di sebaliknya. Kalaulah katalah Allah ciptakan lembu atau kambing semuanya jantan. Ya, kalau Allah ciptakan katalah mula-mula 10 yang jantan. Jangan semua sampai bila-bila 10 aja lah. Bila mati seekor tinggal 8, tinggal 9. Mati 5 ekor tinggal 5. Lama pupus. Macam mana nak berdurian? Sehingga kewujudan pasangannya yang sifatnya berbeza itu bagi menjaga kelangsungan kewujudan sesuatu itu. Kalau pokok bagi menjaga kelangsungan kewujudan pokok sehingga terus wujud pokok itu dan berbuah-berbuah. Diciptakannya ada malam dan pasangannya siang bagi menjaga kelangsungan kehidupan. Sebab jika Allah ciptakan siang sahaja tak ada malam, tidak ada makhluk hidup. Dalam surah Al-Qasas dijelaskan, apa pendapat kamu? Kata Allah, jika sekiranya aku jadikan siang ini berpanjangan hingga kiamat. Kita suruh renung, apa yang berlaku? Apa pendapat kamu? Tolong beritahu aku, jika sekiranya aku jadikan malam ini berterusan hingga hari kiamat. Allah suruh kita fikirkan apa akibatnya terhadap bumi dan penghuninya jika hanya ada malam saja tanpa ada pasangannya siang, atau siang saja tanpa ada pasangannya malam. Subhanallah. Tempoh hari dahulu pernah kita pelajari sama, telah dibuat kajian. Ini ada akhir tahun 70-an kalau tidak salah ya. Saya pernah cerita dahulu. Ada satu tim saintis pengkaji dari Jakarta dengan kemahiran mereka masing-masing pergilah ke Pontianak. Ingat, satu-satunya pekan bandar di Asia ini, Tenggara khasnya, yang dilalui Khatul Istiwa, garis Khatul Istiwa, ekuator, yakni Bandar Pontianak, ibu negeri Kalimantan Barat. Setiap di situ, jika bumi ini, planet bumi dibelah jadi dua, sama besar, utara selatan, bukan timur barat, dibelah jadi dua, belah, macam kelapa dibelah jadi dua, dan sama besar, belah itu berada di Pontianak. Sehingga jarak Pontianak ke kutub utara dengan jarak Pontianak ke kutub selatan sama jauh. Tengah-tengah itu. Setiap tahunnya matahari betul-betul di atas Bandar Pontianak 2 kali. Di titik zenithnya. Dan berkulminasi. Panasnya luar biasa. Setahun 2 kali. Ringkas kata, ada tim dari Jakarta buat kajian datang situ, agak lama juga. Bukan sekali dua buat kajiannya, dengan peralatan yang ada waktu itu.
Kesimpulan yang mereka dapati, jika sekiranya siang hari itu berpanjangan, matahari berada di atas kepala kita selama 100 jam. 100 jam. Oh, karena tak ada malam-malam. Malam hari matahari tak mau bergerak atau bumi berhenti berotasi. Temperature di muka bumi, khasnya di Pontianak, Kalimantan Barat, akan meningkat menjadi 100 centigrade. Temperature udara akan naik menjadi 100 darjah Celcius. Ada yang masih mampu hidup, bertahan hidup. Bila cuaca sudah 100 darjah Celcius. Temperature mana menyebabkan, membolehkan benda cair menggelegak, mendidih. Mati semuanya. Sebenarnya bila malam hari, khasnya di Khatulistiwa, tempat di Pontianak kan di situ. Berpanjangan, tidak terbit matahari. Selama 100 jam. Temperature udara akan turun menjadi 0 darjah Celcius. 0. Yang menyebabkan semua benda cair beku. Itu baru 100 jam. Bagaimana kalau 200 jam? Bagaimana kalau seminggu, sebulan, setahun? Allah kata, apa pendapatmu? Jika sekiranya malam hari ini berpanjang dia kiamat, atau siang hari, artinya ditukar, diubah malam jadi siang, siang jadi malam. Ya, dengan jangka masa yang Allah telah tetapkan, kehidupan di muka bumi tetap berlangsung. Kehidupan perlukan panas, ya Allah bagi. Tapi tak boleh lebih. Tak boleh kurang. Kehidupan perlukan gelap, Allah bagi. Nah, ini satu di antara hikmah la'alakum tadhakkarun. Kata Imam As-Sa'di. Bagi menjaga kelangsungan kewujudan sesuatu. Walaupun kita tahu perbezaan antara malam dan siang itu, ya memang melawan lah. Sejuk dan panas itu perbezaannya 100%. Ya, bertolak belakang lah. Luar biasa. Jadi, ada malaikat pembisik kebaikan. Ada iblis dan syaitan pembisik kejahatan. Ya, akhirnya kita jadi naik. Terpengaruh dengan bisikan iblis, jatuh kita. Setelah jatuh, Allah bagi kita nafsul lawamah. Yakni jiwa yang mampu merasa menyesal, kecewa, sedar. Lalu kita ingin balik semula. Naik lagi. Keinginan untuk buat baik. Nah, itu malaikat membisikkan. Baik. Jatuh lagi baik. Jadi hidup menjadi indah. Jatuh, bangun lebih tinggi. Jatuh, bangun. Bayangkan kalau hidup ni katalah ada malaikat saja. Ada malaikat saya disuruh Allah untuk bisikan yang baik saja. Bisikan jahat tak ada. Semua baik saja. Lurus satu bengkok. Sehingga hidup kita baik bukan karena usaha menentang keinginan untuk jahat. Kita jadi baik bukan karena kita dapat mengalahkan keinginan untuk berbuat jahat. Sehingga kalau kita baik karena kita tidak, bukan karena melawan keinginan untuk buat jahat, karena memang tak ada peluang untuk buat jahat, maka baiknya kita tidak perlu dihargai. Tak perlu diberi hadiah. Malaikat itu semuanya baik. Tapi baiknya malaikat oleh Allah tidak diberi ganjaran. Karena mereka baik bukan karena perjuangannya. Sehingga Anda bayangkan jika yang ada hanya setan saja. Itu kata Imam As-Sa'di ya. Jadi Masya Allah. Luar biasa. Itu hikmahnya.
bagi menjaga kelangsungan kewujudan ciptaan Tuhan. Ada darah merah. Ya, mestilah ada darah putih, istilah kita. Anda bayangkan jika dalam badan kita ini hanya darah merah saja, darah murni tak ada. Tanya dokter pakar darah, apa akan berlaku? Atau jika dalam tubuh kita ini hanya darah putih saja, darah merah tak ada. Tanya dokter, apa yang berlaku? Dan Allah telah cipta kedua-dua ini, punya peranan masing-masing. Katalah jika darah putihnya melebihi darah merahnya, atau sebaliknya. Allahu Akbar walillahil hamd. Semuanya. Zaujain. Zaujain. Kata Ibnu Katsir, itu bukti bahwa penciptanya adalah satu. Tunggal. Fardun. Wahid. La syarikalah. Kata Imam Sa'di, walaupun pendapat Ibnu Katsir betul, Imam Sa'di dia tambah, iya, cipta berpasangan. Supaya kamu berfikir. Dan bila kamu berfikir nanti kamu akan nampak kebesaran kuasa Allah dan kesempurnaan nikmatnya. Karena rupa-rupanya dengan dicipta suatu pasangan bagi menjaga kelangsungan kewujud dan ciptaan itu. Kehidupan dunia menjadi harmoni. Karena silih berganti antara siang dan malam. Silih berganti peredaran angin. Musim. Allah Akbar. Bayangkan kemarau memanjang. Tak ada musim hujan. Atau hujan hari-hari, tak ada kemarau. Macam mana? Allah Akbar. Ya? Jadi, pengajaran yang kita boleh ambil daripada keterangan penjelasan dua ulama tafsir ini. Tapi lebih daripada itu, jamaah sekalian, sekarang, apakah betul bahawa segala sesuatu ini berpasang-pasangan? Berpasang-pasangan. Dipanggil pre-production. Betul ke? Jamaah sekalian, ilmu moden telah membuktikannya. Dahulu saya pernah sampaikan bahawa ada seorang saintis, ilmuwan dari negeri Inggris. Namanya Paul Dirac. Atau nama sebenarnya yakni Paul Adrian Maurice Dirac. Di Bristol, Inggris. Pada tanggal 20 Oktober 1984, beliau meninggal. Tapi beliau telah pernah mendapatkan hadiah Nobel dalam dunia sains karena dianggap berjaya menemukan rahasia penciptaan alam semesta. Semua benda dicipta oleh Allah, yakni berpasangan. Zaujain. Takafu. Dan belum menyatakan, tidak ada yang tidak ada pasangannya. Dan pasangan ini sentiasa lawannya. Mulai pada yang paling besar hingga yang paling kecil. Unsur alam yang paling kecil. Kalau di sana umpamanya ada, ya, elektron umpamanya, yang bermuatan positif, maka ada protonnya bermuatan negatif. Setiap partikel yang paling kecil ada lawannya. Positron ada antipartikelnya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Artinya tidak ada sesuatu ciptaan yang dicipta tunggal. Ada ion positif, ya pasti ada ion negatif. Pasti. Sehingga tidak ada yang satu. Neutron umpamanya yang muatan yang bersifat neutral. Proton yang positif, elektron yang negatif. Ada saja.
pasangan. Hingga yang sekecil-kecilnya. Dan itu Allah katakan, semua yang aku cipta sama ada berupa tumbuh-tumbuhan atau yang ada dalam diri kamu. Di kita ini sama ada fisika kita, darah, sel, atau apa sajalah. Bahkan yang ada dalam jiwa kamu. Sedih, gembira, dendam, memaafkan Allah. Iman, kufur, itu ada tuh. Potensial untuk ingin jadi baik ada. Potensial jadi jahat pun ada. Bahkan ku ambil tahu, wa mimma la ya'lamun. Dan ciptaan-ciptaan aku, kata Allah, yang belum kamu ketahui pun aku ciptakan berpasang-pasangan. Ringkas kata, kata Ibnu Katsir, itu sebagai dalil, sebagai bukti bahwa penciptanya adalah Isa. Sebagaimana kata Imam As-Sa'di, diciptakannya berpasang-pasangan bagi menjaga kelangsungan kewujudan sesuatu ciptaan tersebut. Tanpa penciptaan cara berpasangan, yang maujud ini akan musnah dan hancur binasa. Ada siang saja tak ada malam, tidak ada kehidupan di planet bumi. Ada malam tanpa siang, tidak ada kehidupan di planet bumi. Ya. Begitu seterusnya. Kemarau saja tak ada musim tengkujuh tak ada musim kemarau. Allahu Akbar. Tahulah. Itu kesimpulan penting. Jadi sekaligus menunjukkan betapa besar kuasa Allah dan betapa sempurna nikmatnya kepada kita. Dua perkara ini adalah kita rasakan. Dengan dapat merasakan betapa besar dan agungnya kuasa Allah, mudahlah bagi kita untuk tunduk, patuh, sujud kepadanya. Dengan dapat merasakan betapa sempurnanya nikmat Allah, mudahlah bagi kita untuk syukur, mensyukuri nikmatnya. Mudah tunduk dan patuh karena dapat merasakan betapa agungnya kuasa Allah. Dan kita mudah syukuri segala nikmat karena kita dapat merasakan betapa sempurnanya nikmat yang Dia anugerahkan kepada kita. Itu matlamatnya. Baik ya, itu ayat yang ke-36. Sekarang ayat yang ke-37. Surah Yasin ayat kedua ayat itu kan. Nah, ini cerita lain pula. Wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhun nahar fa idahum mudlimun. Dan lagi satu ayat atau tanda kebesaran Tuhanmu bagi mereka, yakni malam, yang kami tanggalkan daripadanya siang. Malam, siang kami tanggalkan daripadanya siang. Ya, jadi gelaplah karena siang ditanggalkan daripada malam. Tiba-tiba mereka gelap. Baik. Ayat ini jemaah sekalian, sepintas lalu yang zahir memberitahu kita tentang perubahan. Malam menjadi siang, siang menjadi malam. Dalam bahasa Al-Quran dipanggil ikhtilaful lail. Ya.
Dan Al-Quran dipanggil ikhtilaful lail. Begini, coba tolong diperhati betul-betul, karena ini mungkin agak apa ya? Ya, memerlukan sedikit kita berpikir. Kita semua sudah yakin ini firman Allah. Semua kita sudah beriman ini firman Allah. Semua kita sudah percaya ini pasti betul. Nah, itu kewajiban orang Islam. Tetapi Allah tidak hanya menyuruh kita mempercayai, meyakini kebenaran firman-Nya dalam ayat ini semata-mata, tapi Allah suruh kita memikirkannya. Bukan sekadar mengimaninya, memikirkannya. Sehingga iman kita kepada kebenaran Al-Quran itu berdasarkan ilmu. Semalam saya ceritakan. Keimanan kita padahal berdasarkan ilmu. Atau ilmu kita tentang ayat Allah akan menambahkan kuatnya iman kita kepada kebenaran firman Tuhan. Di dua-dua ini mesti digabungkan. Nggak kata orang cerdik pandai, orang ada iman tapi tak berdasarkan ilmu. Iman. Orang apa maksudnya? Ya iman lah, tak perlulah. You faham? Tak faham, tapi saya iman. Saya yakin. Walaupun saya tak faham, saya yakin. Karena kewajiban orang Islam mesti yakin. Tak mungkin Allah salah. Iya, itu betul. Tapi kamu faham, kamu maksudnya tak tahu. Yang penting saya iman. Iman tanpa ilmu. Ada orang, bagi contoh, itu macam beri lampu suluh kepada orang buta. Cuman aja. Lampu suluh itu penting, tapi bagi kepada orang buta, apa ya? Apalah yang penting saya bagi lampu suluh. Adakah dengan lampu suluh yang kamu pegang tuh kamu menjadi terarah jalan kamu? Tak tahulah. Sehingga kamu nampak jalan yang mesti kamu lalui? Tak juga. Sehingga kamu yakin bila berjalan itu jalan yang betul? Tak juga. Dia buta. Walau pegang lampu suluh, yakinkah bahawa dia yang jalan yang nak lalui itu berjalan akan menuju? Tapi macam mana tak tahu? Itu ibarat iman tidak berdasarkan ilmu. Macam beri lampu suluh kepada orang buta. Sementara orang yang berilmu, ilmu tinggi, ilmu banyak, macam-macam tahu, tapi tidak beriman. Iman tak ada. Mengerti tentang kebenaran apa yang dikaji, tapi tidak mengimani, mempercayai kepada siapa yang memberitahu. Macam mana? Itu diumpamakan seperti kita bagi senjata. Bagi parang, bagi pedang, bagi pisau, bagi pistol, bagi senapang, senjata kepada penjahat. Apa akan menjadi? Dia penjahat, dia pembunuh, dia perompak. Lalu kita bagi dia senjata macam-macam. Itu ibaratnya orang yang berilmu, tapi dengan ilmu, dengan kepintarannya, dia tidak beriman. Faham tentang kebenaran alam semesta. Faham, ini, gini, ngerti semua. Tapi tidak beriman pada penciptanya. Ya, macam pistol di tangan perompak lah. Nah, sekarang kita mau. Kalau ada pistol senjata, di tangan orang yang baik. Kalau kita ada lampu suluh, ya, tidaklah kita jelek. Nah, ini dia. Jadi ayat-ayat yang seperti ini, Allah memang suruh kita meyakininya. Mempercayai kebenarannya itu betul. Karena tidak mungkin Allah berfirman salah. Tak mungkin bohong kan, Maha Suci Allah daripada bohong.
Tetapi Allah tidak semata-mata menyuruh kita mengimani sahaja. Sebenarnya memikirkan, merenung, memahami. Karena di situ Allah hendak menunjukkan kekuasaannya. Bagaimana mungkin kita meyakini kekuasaannya bila kita tidak dapat memahaminya? Jadi keyakinan kita itu tidak berdasarkan ilmu. Nah, ayat ini Allah suruh kaji supaya kita ada ilmu. Baik, begini poinnya jemaah sekalian. Agak perlahan-lahan ya, sebab karena ini agak penting bagi saya. Ayat ini cerita tentang ikhtilaful lail wan nahar. Silih pergantian malam dan siang. Siang jadi malam, sekarang kita mula siang. Nanti petang mula malam. Begitulah. Dalam Quran dipanggil ikhtilaful lail wan nahar. Di dalam Al-Quran ada beberapa istilah yang digunakan oleh Allah untuk memberitahu kita tentang pergantian malam dan siang. Bagaimana ia berlaku, bagaimana terjadi, ada beberapa istilah. Paling tidak ada 3 istilah. Paling tidak. Ya, saya ulangi. Di dalam Al-Quran, Allah memberitahu kita silih pergantian malam dan siang itu, bagaimana ia berlaku terjadi dengan 3 istilah. Istilah yang pertama namanya takwir. Takwirun. Ta, kaf, waw, ya, ro. Takwir. Lihat ayatnya di dalam surah Az-Zumar ayat 5. Coba kita kaji. Ya, tafakur memang kena mengkaji ya. Lihat surah Az-Zumar ayat 5. Kena jumpa ayatnya, jangan minta maaf, jangan dengar saja. Dengar nanti tak jadi. Kena lihat sedia ayatnya. Az-Zumar ayat 5. Sudah jumpa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khalaqas samawati wal arda bil haqq. Dia telah menciptakan beberapa langit dan bumi dengan kebenaran. Yukawwirul laila 'alan nahari wa yukawwirun nahara 'alal lail. Ini dia. Yukawwiru, ia takwir. Di situ apa takwir maknanya? Apa tuh? Memasukkan. Oh, bukan ya, takwir apa? Menutupkan. Sebenarnya takwir ini jamaah sekalian, kawara yukawiru takwir itu maknanya makna asal lah. Kita membalut kata benda ini. Bentuknya seperti ini. Ini airport, tempat airport seperti ini. Lalu saya balut, saya bungkus dengan kain, balut, sehingga bentuknya jadi bulat, macam bola. Perbuatan saya membalut-balut tadi menutupi namanya takwir. Ya, itu makna asal. Terjemahnya mungkin memasukkan, ya, mungkin menggulungkan, malam ke atas siang, dan ia menggulungkan siang ke atas malam. Sehingga malam jadi siang, siang jadi malam. Malam jadi siang, siang jadi malam. Ini proses pergantian malam dan siang. Allah gunakan kalimat takwir, kawaru. Apa yang Allah nak sampaikan dalam ayat ini? Ayat ini bukan sekadar memberitahu kita tentang peristiwa malam jadi siang, siang jadi malam. Tapi Allah memberitahu kita tentang prosesnya. Digulungkan takwir.
menunjukkan bahwa tempat di mana berlakunya siang dan malam itu bentuknya mesti bulat. Kan kawaru itu maknanya membalut sesuatu hingga berbentuk bulat. Itu mana asal kawaru. Bila malam oleh Allah ditakwirkan ke atas siang, dan siang Allah takwirkan ke atas malam, sehingga berlaku pergantian malam jadi siang. Bermakna tempat berlakunya malam dan siang, yakni planet bumi, tempat itu bentuknya mesti bulat. Jadi dalam ayat ini, Allah bukan sekedar memberitahu kita tentang silih pergantian malam dan siang. Tapi sekaligus Allah memberitahu kepada kita tentang bentuk bumi itu macam mana. Oh, bentuk bumi bulat lah. Dari mana kita tahu bulat? Ayat ini tak kata bulat. Allah kata takwir. Yukawir. Itu satu. InsyaAllah. Dan baru diketahui hari ini kan, bumi sudah dipercaya secara umum bentuknya bulat, walaupun tak bulat sungguhlah. Quran sudah beritahu. Memang tak adalah kalimat bulat dalam ayat ini. Tapi maksudnya tadi, contohlah ini, bekas ini, saya balut dengan kertas atau dengan kain. Boleh. Sehingga bentuknya jadi bulat. Masa asal tak bulat? Perbuatan kita balut itu namanya takwir. Jadi bila malam Allah takwirkan pada siang, siang Allah takwirkan pada malam. Betul, mana akan terjadi perubahan malam jadi siang, betul. Tapi ada maklumat saintifik, fakta ilmiah yang Allah nak beritahu melalui ayat ini dengan kalimat takwir, tempat berlakunya malam, tempat punya siang, tempat di mana Allah takwirkan siang ke atas malam, tempat di mana Allah takwirkan malam kepada siang, bentuknya pasti bulat. Hebat tak hebat ayat itu? Nak cari kalimat bulat tidak jumpa. Kecuali kita faham apa makna takwir. Sakhara samsa wal qamar kullu yajri ajali musamma ala wal azizul ghaffar. Allah tundukkan matahari dan bulan. Ya, karena kedua-duanya planet ini bergerak, beredar pada orbit masing-masing. Kelajuan yang telah ditetapkan. Tidak kurang, tidak lebih. Jaraknya sudah diatur oleh Allah. Semua, matahari, bulan, bumi, semuanya yajri, beredar, berorbit. Li ajali musamma, bagi tempoh yang telah ditentukan. Suatu saat, semuanya akan berhenti. Karena ia tidak bersifat kekal. Allah kata hanya li ajalin musamma. Itu satu ya. Allah nak beritahu kita tentang bagaimana malam itu kaji siang di malam, jadi ditakbirkan. Takwir. Yang kedua, istilah kedua yang Allah gunakan untuk menunjukkan pergantian malam jadi siang, siang jadi malam. Jadi gunakan kalimah ilaj. Hamzah, ya, ya, lam, alif, jim. Hamzah, ya, lam, alif, jim. Ilaj. Aulaja yuliju. Ilaj. Lihat firman Allah surah Ali Imran. Ayat yang ke-27. Ali Imran ayat 27. Sudah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail. Tadi yukawiru, sekarang tuliju. Terjemahan bebasnya biasanya
Tuliju engkau memasukkan ya Allah al-laila akan malam finnahari ke dalam siang. Wa tulijun nahara dan engkau masukkan an-nahara siang fil lail ke dalam malam. Bila malam dimasukkan maka jadilah siang. Malam dimasukkan dalam siang dan siang dimasukkan dalam malam. Jadilah malam. Bertukarlah malam jadi siang, siang jadi malam. Kalimat yang Allah gunakan tuliju, memasukkan. Apa maksudnya? Bumi tadi sudah diberitahu melalui ayat isyarat yang dikandung oleh ayat 5 surah Az-Zumar, bulan. Oke, bulan. Ya. Separuh bumi, bagian bumi yang menghadap matahari siang. Sementara separuhnya lagi, setengah lagi yang membelakangi matahari malam, yakni gelap. Bagaimana antara siang dan malam itu ada sempadan. Boleh kata ada garis pemisah. Kelihatan tuh kalau jamaah pergi ke luar angkasa, bumi terbagi dua, yang sebelahnya terang, sebelahnya gelap. Ada sempadan. Bila kita cermati, amati dengan secara cermat, kawasan yang terang itu bergerak menutupi yang gelap. Yang gerak sikit. Akhirnya yang gelap hilang, bertukar menjadi terang. Sementara kawasan pada masa yang sama, belahan bumi yang gelap, kawasan gelap itu, menutupi masuk kepada yang terang. Sehingga yang terang tertutupi oleh gelap, akhirnya jadi gelap semuanya. Masuk. Ketika kawasan yang gelap menutupi, dalam proses menutupi yang terang, pada masa yang sama kawasan yang terang, yakni siang, bergerak menutupi yang gelap musim malam. Artinya, terjadinya malam dan siang itu serentak. Di mana belahan bumi, di tempat di bumi itu mula siang, di tempat yang bertentangan dengan tempat tersebut, mulalah malam. Serentak. Kuala Lumpur pukul 7 lebih sedikit, okeylah 7.5 mereka berapa, matahari terbit. Bermulalah siang. Betul? Siang. Malam lenyap. Tempat yang berlawanan dengan Kuala Lumpur. Ya, tak berlawanan dengan Kuala Lumpur. Berbeza 180 degree dari Kuala Lumpur. Nun mungkin di Amerika Serikat. Tempat itu mulalah malam. Matahari sedang terbenam. Matahari yang sama di tempat kita Kuala Lumpur sedang terbit. Matahari yang sama di tempat yang berlawanan dengan Kuala Lumpur 180 degree sedang tertenggelam. Tempat kita mula siang, tempat itu mulalah malam. Dan kejar-mengejar. Nah, tempat kita, yakni siang dimasukkan dalam malam. Sehingga jadi terang benderang. Tempat orang itu yang berada dengan kita, jaraknya 180 degree dengan kita, mulalah malam. Siang masukkan di dalam malam, ya jadilah gelap gulita. Ini sehingga terjadi pergantian yang asalnya malam bertukar jadi siang, yang dia siang. Itu jelas. Ini juga menunjukkan ikhtilaful lail wan nahar. Tapi ada maklumat yang tersembunyi, bukan tersembunyi, yang tidak disebut tapi boleh kita pahami. Bila bagian bumi, tadi karena bumi itu bulat, bila yang separuh menghadap matahari siang, yang siang semakin malam,
Dan yang mana semakin siang, apa itu maknanya? Menunjukkan bahwa bumi kita ini berrotasi. Berpusing pada paksinya. Rotation. Tanpa ada rotation, di planet bumi tidak akan berlaku perubahan siang dan malam. Jika surah Az-Zumar ayat 5 cerita tentang perubahan siang dan malam, sekaligus menunjukkan, memberitahu kita bahwa bentuk bumi bulat, surah Ali Imran ayat 27 memberitahu kita juga tentang perubahan siang dan malam, dan juga memberitahu bahwa bumi berrotasi. Siapa? Kerja siapa itu? Allahu Akbar. Adakah kita disuruh oleh Allah ambil peranan memastikan bumi terus berpusing? Allahu Akbar. Allah benar-benar sedang menunjukkan kehebatan kekuasaannya, sekaligus menunjukkan betapa sempurnanya nikmatnya. Kira siang dan malam ini nikmat yang besar bagi kita. Kalau itu kita rasakan, ya mas sekalian. Kita bukan sekadar meyakini bahwa Quran itu betul, tapi kita memahami, Masya Allah. Terbayang, terdedah, ditayang oleh Allah depan kita. Seakan-akan kita sedang menonton pertunjukan yang maha dahsyat yang Allah perlihatkan depan mata kita. Sehingga iman kita kepada kebenaran Al-Quran semakin kuat karena kita menyaksi. Namanya musyahadah. Tapi kalau iman kita tidak berakan, ya iman kita jadi, oh yang penting saya iman. Tak terasa. Bagaimana mungkin iman kita jadi kuat? Jika kuasa Allah yang dahsyat itu tidak dapat kita rasakan karena kita tidak dapat musyahadah. Nah, untuk ada musyahadah itu kena tafakur. Faham maksud saya ya? Dah dua kan? Ada dua istilah, dua kalimat yang Allah gunakan untuk beritahu kita tentang pergantian malam dan siang. Satu, gunakan kalimat takwir, kedua ilat. Dan yang ketiga, ini yang menarik. Yang ketiga, yakni ayat yang sedang kita pelajari ini. Surah Yasin ayat 37. Wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhun nahara fa idahum muzlimun. Dan lagi satu tanda besaran Allah bagi mereka, yakni malam yang kami tanggalkan daripadanya siang. Asalnya malam. Dan Allah tanggalkan darinya siang. Siang ditanggalkan dari malam. Ya, jadi gelap semua lah. Di sini gunakan kalimat naslahu. As-salhu. Sin, lam, kho. Tadi takwir. Tadi ilaj. Ini sin, lam, kho. Salhun. Okeylah, dalam bahasa Melayu, salhun itu menanggalkan. Tadi menggulung, menutupi. Tadi memasukkan. Peliknya, ketika Allah cerita takwir, yang pertama tadi, Allah kata kami takwir siang dalam malam, dan kami takwir malam dalam siang. Ya, dua-dua kan. Ketika Allah gunakan ilaj, Allah kata, ya Allah aku ilajkan malam dalam siang, dan aku ilajkan siang dalam malam. Tapi ketika Allah cerita dengan salhun, Allah hanya kata, kami tanggalkan siang dari malam. Allah tak pernah kata kami tanggalkan malam dari siang. Allahu Akbar. Ikhtilaful lail wan nahar, dalam ini Allah gunakan kami tanggalkan siang dari malam. Tidak ada dalam Al-Quran ayat yang berbunyi kami tanggalkan malam dari siang. Tak ada. Ada apa ini? Betulkah yang Allah tanggalkan itu siang dari malam?
Dan betulkah malam Allah tak tanggalkan dari siang? Sedangkan sebelumnya malam masuk siang, siang masuk malam. Di sini kita mesti berhenti sejenak berpikir, ada apa ini? Kenapa Allah hanya kata perubahan malam dan siang ini dengan istilah ketika gunakan salhun hanya kami tanggalkan siang dari malam atau malam yang kami tanggalkan daripadanya siang. Itu bahasa Al-Quran. Kemudian bertukar jadi gelap gulita. Subhanallah. Disinilah jemaah sekalian kita kena berhenti sejenak, kena betul-betul pahami ayat ini. Insalah itu menanggalkan ya, maksudnya. Macam kita tanggalkan baju, bolehlah. Atau salakho juga bermaksud menghilangkan sesuatu dari sesuatu. Mengangkat sesuatu dari sesuatu. Dan sesuatu yang diangkat adalah itu kadarnya hanya kecil dan nipis. Contoh, selepas kita menyembelih lembu untuk kita jadikan ibadah kurban, sebelum kita lapah dagingnya diagih-agih kepada yang berhak, kita buang, kita siat kulitnya. Betul? Menyiat kulit lembu, kita tanggalkan kulit lembu dari badan lembu yang besar dan tebal itu namanya salakho. Salakho. Tertanggalnya kulit lembu yang nipis dibandingkan dengan badan lembu yang besar tebal, itu namanya insalakho. Insilah. Paham ya? Jadi insalakho ini bukan hanya sekadar menanggalkan, sekaligus menunjukkan bahwa benda yang ditanggalkan itu kadarnya hanya nipis. Meja atau kereta baru ketika dilancarkan, ditutup tuh jamaah sekalian, tutup dengan kain. Semua penonton, wartawan tunggu macam mana agaknya ini kita yang dilancarkan ini, kita terbaru ini, keluaran terbaru dalam kan. Setelah dilancarkan pula dibuka sikit-sikit. Setelah kain yang dibuka, terlihat berapa persen agaknya jemaah yang ketebalan kain yang dijadikan penutup kereta yang nak dilancarkan. Berapa persen? Nipis kan? Kain yang terlalu nipis yang selama ini menutupi kereta yang besar dan tebal ditanggalkan, menanggalkan benda yang nipis. Itu namanya salakho. Tertanggalnya adalah insalakho. Paham ya? Mana insalakho? Nah, kenapa dalam ayat ini Allah gunakan kami tanggalkan siang dari malam? Rupanya ada maklumat ya mas kalian yang Masya Allah sangat-sangat canggih. Begini maklumatnya. Ini saya pernah kita sampaikan juga ya pelayannya. Menurut kajian terkini, orang kafir pun percaya. Mungkin mereka tidak percaya ayat ini firman Allah. Tidak iman maksudnya. Tapi mereka faham dan membenarkan kandungan ayat. Pelik ya. Tidak beriman bahwa ayat ini firman Allah. Tapi meyakini kebenaran maklumatnya. Pelik tak pelik orang seperti itu. Alangkah bertuahnya kita. Jika kita meyakini, mengakui, membuktikan kebenaran maklumat yang disampaikan, dan kita meyakini kebenaran Allah yang berfirman. Imannya dimantap karena imannya mereka ilmu. Ya sekalian, fakta ilmiah yang tidak dapat dibantah. Innal masafah bainana wa baina syamsi. Sungguhnya jarak antara kita, bumi tempat kita tinggal, dengan matahari kita, kalaulah kita buat garisan lurus, bukan bengkok, lurus. Pakai galah lurus dari bumi kita dengan matahari.
Jaraknya dibulatkan angkanya 150 juta kilometer. Jarak bumi dengan matahari kalau dibuat garisan lurus, tidak jauh, hanya 150 juta kilometer. Mi'a wa khamsin milyun kilometer. Juta. Bumi yang menghadap matahari siang. Betul? Siang. Terang benderang. Macam sekarang. Nanti tengah hari lagi terang. Karena dapat pancaran matahari. Memantulkan matahari. Bumi kita memantulkan cahaya matahari sehingga terang. Jamaah sekalian. Tebal terangnya bumi siang hari. Tebalnya terang bumi. Kan siang itu terang benderang. Ketebalannya hanya 200 km. Artinya, bila siang hari kita naik ke atas tinggalkan bumi, dapat 10 km terang, masih terang. Naik lagi 100 km, terang lagi. Sampai 200 km, atas itu dah gelap. Dah tak terang lagi. Gelap. Artinya kita bayangkan, jika sekiranya di alam seperti hanya matahari sebagai sumber cahaya, dan bumi katakanlah hanya ada dua benda ini, matahari memancarkan sinar dengan sangat kuat, sehingga sampai ke bumi, bumi memantulkannya, menahan sinar matahari, bumi terang. Ketebalan terangnya siangnya itu hanya 200 km saja. Lebih 200 km, sehingga 150 juta kilometer kan jaraknya. Berapa juta lagi itu? Ya, maknanya masih 149 juta berapa? 800 kilometer ya. 800 kilometer pula. Lebih lagi juta, tak tahu berapa itu. Ya, 150 juta kurang 200. Gelap. Iya. Di ruang sana di sini gelapnya. Terang bila ada benda yang menahan sinar matahari. Kita tahu jamaah sekalian, kita baru nampak sinar itu ada jika ada benda yang menghalanginya. Bila tidak ada benda yang menghalanginya, sinar ini tak kelihatan. Kenapa nampak terang? Ya, karena sinar dihalang. Coba kalau tidak ada benda yang menghalang sinar. Kita tak nampak sinar. Yang ada gelap. Abu tidak ada, debu tidak ada, planet tidak ada. Hanya gelap gulita. Sehingga kita gambarkan, jika katalah antara matahari di alam semesta hanya ada bumi dan matahari. Hanya dua benih saja. Kosong, sebenarnya kosong. Abu, debu pun tak ada. Lalu sinar matahari memancar hingga ke bumi. Bumi nampak terang benderang. Tapi ketebalannya hanya 200 km. Selepas 200 km hingga sampai matahari yang jarak 150 juta, gelap gulita. Pertanyaannya, 200 km itu berapa persen daripada 150 juta kilometer? Sikit kan? Kalau itu mana yang tebal? Antara bumi dan matahari ketika siang hari, mana yang tebal? Gelapnya kah atau terangnya? Yang tebal jadi gelapnya. Terangnya nipis. Dan yang terang itu siang. Benar siang itu tipis sekali dibanding kegelapan, ruang yang gelap antara bumi dan matahari. Tak tahulah berapa persennya, jangan boleh cari sendirilah. 200 km dibandingkan 150 juta kilometer. Sebab itu bila Allah kata, kami tanggalkan siang dari malam, itu karena siang itu hanya nipis sahaja. Hanya 200 km. Masya Allah, itu bagi saya maklumat yang luar biasa. Wa inna tabaqatun nuril lati tuhitu bil adla tadribasu 100 kilometer.
Sesungguhnya ketebalan sinar yang menutupi bumi ketika siang hari itu hanya lebih kurang 200 kilometer. Wa inna ad-daw'a al-wasil ilaina inma huwa dzalikal mantab min kawkabi syamsi alladhi khalaqahu Allah Ta'ala bi hadhihi surah Al-Azimah. Dan sinar yang menyinari bumi yang akhirnya hanya sebesar 200 km itu datang daripada matahari. Selebih 200 km ke atas sampai matahari, apa isinya? Gelap gulita. Selagi tidak ada benda yang menghalang sinar matahari. Tadi saya katakan, sinar tak dapat dilihat. Selagi tidak ada benda yang menghalangnya. Yang menghalangnya boleh jadi pokok, baru nampak terang. Mungkin debu yang halus, mungkin nampak terang. Soalnya kosong, sekosong-kosongnya. Subhanallah. Ini bermakna al-masafah baina syamsi wal ardi akbar bikathirin min masafatin nur ala sathil ardi. Ini bermakna jarak antara bumi dan matahari jauh lebih besar, jauh lebih tebal daripada ketebalan sinar yang memancar yang nampak terang di muka bumi. Jadi kalau 150 juta kilometer jarak bumi dan matahari itu, siang hari yang terang hanya 200 kilometer. Selebihnya gelap gulita. Sebab itu bila Allah kata kami tanggalkan siang, memang sangat-sangat tepat kalimat yang digunakan. Menanggalkan. Karena insalakho memberi maksud menanggalkan sesuatu yang nipis. Itu sebabnya kenapa Allah tak pernah berfirman dalam Al-Quran, kami tanggalkan malam dari siang. Tak ada. Karena bagaimana mungkin menanggalkan malam dari siang? Salah umpamanya. Sedangkan insalah itu digunakan pakai untuk menanggalkan sesuatu yang ukurannya nipis. Dan yang nipis itu siang, bukan malam. Satu. Yang keduanya di dalam Al-Quran, kata ada istilah menutup. Isyawah. Menutupi. Yang Allah jadikan penutup itu hanya malam menutupi siang. Allah tidak pernah berkata siang menutupi malam. Tidak ada. Karena begitulah hakikat kauniyah. Walaili idza yaghsha. Demi malam apabila telah menutupi. Ada. Wan nahari idza yaghsha. Tak jumpa. Karena siang tidak mungkin menutupi malam. Tapi yang boleh menutupi itu malam di siang. Kenapa? Karena benda yang nipis mana boleh menutupi yang tebal. Yang tebal boleh menutupi yang nipis. Inilah saya katakan maklumat kauniyah. Fakta ilmiah. Data saintifik. Dan diakui hatta oleh orang kafir. Tadi saya katakan, orang kafir meyakini kebenaran maklumat ayat ini. Walaupun mereka tidak mengimani pemberi maklumat ini Allah Subhanahu wa taala. Itu peliknya. Itu peliknya. Meyakini kebenaran maklumat tapi tidak meyakini kebenaran zat yang memberi maklumat. Itu orang kafir. Kita orang Islam yakin yang memberi maklumat ini benar. Walaupun ramai orang Islam belum mengetahui kebenaran maklumat tadi. Karena ilmu belum ada. Sebab itu Allah suruh kita fikirkan. Sehingga imanmu akan menjadi kuat, tidak akan goyah. Bila kamu nanti sudah mengetahui. Berdasarkan ilmu. Ibaratnya Allah sedang menayangkan satu pertunjukan dahsyat tentang kekuasaannya. Dan kita disuruh menyaksikan dengan mata kepala. Bagaimana kita tidak kagum kalau iman itu berdasarkan musyahadah seperti itu. Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Jibril, mal ihsan, Muhammad, ihsan itu apa Muhammad? Semua kita tahu. Jawaban Nabi pendek. Oh, kamu nak tahu ihsan? Ihsan itu yakni anta budallah ka'annaka tarah. Ihsan itu kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya. Istilah agama namanya musyahadah. Wa ilam takun taraf fa innahu yarak.
Tapi tak apalah kalau kamu tak mampu menyaksikan karena itu makom tingkat yang tinggi, yakinlah kamu sentiasa dilihat. Namanya muraqabah. Anda bayangkan kita Allahu Akbar, lalu kita menyaksi keagungan Allah. Khusyuk tak khusyuk Allahu Akbar kita? Pasti khusyuk. Allahu Akbar kita pasti bukan lagi hanya ucapan. Hati kita dipenuhi dengan kibriya Allah. Karena kita sedang musyahadah, menyaksi kebesaran Allah pada alam ciptaannya. Dan itu tidak mungkin kita peroleh tanpa tafakkur. Bahwa bila kita ditanya, adakah kamu yakin Allah Maha Besar? Yakinlah. Kita mukmin. Tapi kalau ditanya, adakah Anda sudah menyaksikan istilah musyahadah dengan kebesaran Allah? Nah, itu saya tak tahu lagi lah. Mungkin belum. Tapi saya yakin. Allah tidak hanya mau kita beriman seperti itu. Allah mau keimanan kita itu berdasarkan ilmu. Sebab itu Allah tunjukkan ayat-ayat seperti ini. Boleh pahami yang sekalian ya. Ya ini tafakur. Keterangan yang hanya sedikit ini, jamaah boleh kembangkan. Banyak sumber-sumber seperti ini. Tapi ya minta maaf saya hanya melihat yang bahasa Arabnya saja. Bahkan di sana ada tabaqatun nahar, ar-raqiqah. Ketebalan siang yang terlalu raqiq. Raqiq itu kan nipis. Mungkin nipis. Sangat nipis sekali. Bahkan ditulis penjelasannya ada satu image itu dikatakan hadis suratul quratil aliyah. Inilah image bumi kita yang bulat. Tasharu tabatun nahar ar-raqiqah jiddan biwuduhi. Terlihat dengan nyata sekali bahwa ketebalan siang itu sangat nipis berbanding gelap yang sangat tebal antara bumi dan matahari. Wahati tabaqat la tawazu samkaha wahidan alami min kitil adi. Dan keduanya tidak melebihi 200 km saja. Allahu Akbar. Laqad tahaddatsa al-Qur'an an tabaqah wa sabah fil jildil munsalah al-jismi. Dan Quran menggambarkan ketebalan siang yang sangat nipis itu macam tebalnya kulit dari binatang ketika disiat. Nipis. Kulit kan nipis berbanding tubuh lembu yang gemuk. Gitu. Melalui firman-Nya, wa ayatul lahum. Wa ayatul lahumul lail naslahu mihun nahar. Faidahum. Coba bagaimana Allah menyatakan dengan satu kalimat. Insalaho. Dalam kalimat insalaho, mengenai maklumat kauniyah, data-data ilmiah, fakta saintifik yang hanya dapat dipahami, digali bagi mereka yang mau merenung panjang, berpikir serius. Jadi ayat ini benar-benar bukan ayat cerita tentang surga neraka saja. Surah Yasin ini penuh dengan mukjizat ya sekalian ya. Surah Yasin ini sebenarnya penuh dengan mukjizat. Tapi macam mana surah Yasin dijadikan amalan untuk pindah rumah lah, untuk anak, sabung pelajaran. saya kurang tahu itu. Wah, isinya penuh dengan ayat-ayat sains ini, bukan alam semesta. Tapi boleh jadikan ya pindah rumah baru, baca Yasin. Gitu. Itu saya tak tahu, itu tanya kepada yang buatlah. Saya tidak tahu. Itu aja jemaah sekalian. Sebab saya sampaikan, penonton yang boleh dimaafkan. Yang benar pada Allah jua, silakan kelemahan sendiri. Mari tutup dengan bacaan Taufiq Kifarah dan surah Wal-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu bisyaitonir rajim. Al-'asr innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.